Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ibu Vera akan melakukan percakapan coaching dengan menggunakan metode Alur Tirta, di mana saya sebagai coach dan Ibu Vera sebagai coache. Adapun permasalahan dari Ibu Vera, Bu Vera mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara Bu Vera sebagai guru di mengajar di sekolah ditambah menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian ditambah lagi Bu Vera ini sedang mengikuti kegiatan CGP Angkatan 9 dan Bu Vera juga sebagai istri. Jadi Ibu Vera ini merasa kesulitan dalam membagi waktu dengan tugas-tugas yang dia lakukan. Baiklah, kami akan melakukan praktik coaching dengan Alur Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Waalaikumsalam, Bu Rika. Gimana kabarnya, Bu Rika? Alhamdulillah, sehat. Ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah juga sehat, Bu. Walaupun akhir-akhir ini agak mumet saya. Ya, sabar ya, Bu ya. Nah, kira-kira apa yang mau kita bahas ini, Bu? Atau apa yang mau Ibu sampaikan? Ini, Bu, saya sih ingin curhat lah ya sama Ibu. Karena kan sekarang saya sedang menjalankan pelatihan CGP. Sementara tugas saya ini banyak sekali, Bu. Selain CGP, saya ini juga sebagai guru yang mengajar sistem punya kelas. Kemudian saya juga punya tugas tambahan sebagai waka kurikulum. Terus saya juga sebagai istri. Nah, sekarang tambah lagi dengan sebagai pelatihan ya, sebagai siswa dalam pelatihan pendidikan CGP ini. Nah, jadi saya agak sulit membagi waktu sekarang, Bu. Karena gini, Bu, kalau tugas yang lain itu udah biasalah saya membagi waktu. Tapi sekarang dengan adanya CGP, terus ada satu lagi tugas yang berbarengan dan harus dikerjakan berbarengan itu sekolah kami kan akan akreditasi, Bu. Jadi saya sebagai penanggung jawab, sebagai ketuanya, jadi saya harus mengerjakan akre, juga harus mengerjakan tugas-tugas di LMS. Dan itu dalam waktu yang bersamaan. Sementara kita memang saya sudah men-schedule-nya, tapi kayaknya saya keteteran, Bu. Akhirnya ada yang terabaikan. Saya keteteran. Saya ini kemarin kan ada rapat mendadak untuk persiapan akre, terus lembur. Jadi saya lupa mengerjakan tugas di LMS, Bu. Karena saya sudah di Wapri sama Pasil, karena sudah diset, jadi besok paginya saya ngebut ngerjakan. Jadi kelas yang saya mampu itu saya hanya beri tugas. Jadi saya itu merasa berdosa lah, Bu. Oke, Bu. Jadi intinya permasalahan yang Ibu hadapi ini, Ibu kesulitan membagi waktu ya, Bu ya, antara pekerjaan sebagai mengajar, sebagai waka kurikulum, terus ditambah lagi Ibu sedang mengikuti pelatihan yang dimana tugasnya yang harus dikerjakan dengan batas waktu ya, Bu ya, ada due date-nya. Ditambah lagi Ibu sebagai seorang istri di rumah. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, Bu, apa sih yang Ibu inginkan? Ini, Bu, dari percakapan ini saya setidaknya menginginkan ada pencerahan lah, Bu. Bagaimana saya mengatasi permasalahan saya ini, Bu. Jadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya Ibu bisa menyelesaikan bagaimana Ibu bisa membagi waktu antara kegiatan yang Ibu hadapi sekarang? Kalau saya itu pengennya, Bu, semuanya itu terjalan semua, Bu. Berjalan dengan lancar semua.
baik sebagai wakil kurikulum, tugas di LMS selesai, mengajar di kelas juga tetap saya lakukan tanpa hanya memberikan tugas saja. Terus proses persiapan akreditasi sekolah saya juga beres kayak gitu, Bu. Dan menghasilkan tetap mempertahankan nilai akreditasinya A. Oke, Bu. Kalau begitu langkah-langkahnya seperti apa ya, Bu? Yang akan Ibu lakukan supaya Ibu bisa mengatur waktu. Artinya semua pekerjaan Ibu itu bisa Ibu lakukan semua, antara mengajar, tugas sebagai wakil kepala sekolah, dan tugas-tugas pada pelatihan yang sedang Ibu jalani sekarang. Kalau saya itu, Bu, kalau membuat tulisan di buku agenda kecil itu sudah saya laksanakan. Cuman saya ini nih sering ini, Bu, ibaratnya memang tugas LMS itu sudah saya buat loh, Bu. Misalnya saya akan mengerjakannya hari sekian, tanggal sekian. Tetapi saya itu kan sering ada mendadak, harus rapat, harus lembur. Nah, itu yang membuat saya jadi keteteran kayak gitu kan. Setelah saya pikir-pikir, kadang saya itu sering mengabaikan waktu kosong, Bu. Saya jadi kalau lagi santai ya saya bawaannya santai aja, nggak mau saya mengerjakan karena saya sudah mencatat akan mengerjakan tugas itu pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Nah, tapi setelah ada kasus ini, kayaknya saya harus memanfaatkan waktu kosong, Bu ya. Jadi tidak mesti saya itu harus teragendakan kerjanya karena posisi saya kerjaan saya lagi banyak. Jadi saya akan pintar-pintar memanfaatkan waktu kosong dan saya tidak akan lagi mengerjakan tugas-tugas di LMS itu menjelang due date. Jadi apabila perlu 2 hari sebelum due date saya sudah selesai. Itu sih target saya, Bu. Oh, oke, Bu, bagus sekali. Berarti Ibu sudah punya rencana ya, Bu, untuk membagi waktu antara pekerjaan Ibu dengan tugas-tugas Ibu ya, Bu ya. Nah, kira-kira Bu untuk mengatasi atau melakukan perencanaan lakukan, mungkin ada yang bisa membantu Ibu atau yang memberi support Ibu, mengingatkan Ibu supaya lancar. Gimana kayaknya yang pertama saya harus masang alarm dulu di HP saya, Bu. Jadi ibaratnya biar nggak keteteran lagi, saya harus buat alarm. Kalau jam kosong saya akan buat silakan mengerjakan LMS kayak gitu. Yang kedua saya akan ada teman saya sih sama-sama CGP, jadi mungkin dia akan mengingatkan saya yang menjadi alarm saya juga akan tugas-tugas saya tersebut, Bu. Oke, berarti Ibu punya rencana untuk menyalakan alarm ya, Bu ya, selain agenda alarm untuk mengingatkan Ibu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas Ibu ya, Bu ya. Selain alarm, agenda, mungkin ada seseorang yang bisa membantu Ibu, Bu? Kalau membantu ini banyak sih. Teman-teman saya banyak yang mengingatkan kan untuk mengerjakan LMS. Kebetulan di sekolah saya juga ada CGP yang berbarengan dengan saya. Jadi dia juga saling mengingatkan sih, Bu. Jadi saya lebih ingin dia mengingatkan saya lebih intens lagi biar saya bisa tidak keteteran untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Oke. Nah, Bu, kira-kira dari permasalahan Ibu tadi mengenai kesulitan membagi waktu antara pekerjaan Ibu ya, kira-kira itu di level berapa ya, Bu ya, kondisi yang Ibu alami sekarang? Kalau sekarang saya nilai itu berada di level 7, Bu. Oh, level 7 ya. Oke, kalau di level 7 supaya bisa ditingkatkan lagi ke level berikutnya ya, mungkin di atas 7, apa ya kira-kira yang akan Ibu lakukan? Saya pengennya itu berada di level 9 sih. Di level 9, oke. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, saya ingin rencana saya membuat agenda, memasang alarm, alarmnya nggak dari HP aja, dari teman-teman sesama CGP, terus dari teman-teman yang sekitar saya yang mendukung saya. Jadi rencana saya seperti itu, Bu.
Dan juga untuk tugas-tugas tambahan saya, mungkin saya akan meningkatkan kemampuan berelasi saya, Bu. Hmm. Akan membagi tugas, jadi tidak mesti saya hadir terus, saya cukup untuk monitoring saja kegiatan-kegiatan yang sudah persiapan-persiapan akreditasi tersebut, Bu. Oke, berarti Ibu sudah punya gambaran ya Bu ya, punya gambaran bagaimana Ibu bisa membagi waktu supaya Ibu tidak keteteran lagi ya Bu ya, keteteran lagi antara mengajar di kelas, kemudian sebagai pekerjaan sebagai waka kurikulum, kemudian Ibu bisa juga menyelesaikan tugas-tugas pada pelatihan CGP, ya Bu ya. Berarti Ibu sudah punya gambaran. Alhamdulillah, semoga semuanya lancar ya Bu ya. Ya, saya tunggu Bu kabarnya nanti Bu setelah Ibu merencanakan nanti. Oh ya, kira-kira kapan ya Ibu bisa memulainya rencana Ibu ini? Rencananya besok Bu, saya udah mulai melaksanakan komitmen-komitmen saya ini ya, rencana-rencana saya ini akan saya laksanakan mulai besok. Nanti saya akan kabari Ibu perubahan-perubahan apa saja yang telah terjadi dengan rencana-rencana saya ini, Bu. Oke, siap. Saya tunggu ya Bu ya. Oke, Bu. Semoga lancar ya Bu ya, semuanya Ibu tidak keteteran lagi, tidak stres lagi ya Bu ya. Semoga lancar. Dan saya tunggu Bu kabar dari Ibu. Ya, makasih ya Bu Ika sudah meluangkan waktunya mendengarkan curhatan saya, sudah mengarahkan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Iya Bu, sama-sama. Ya. Sampai ketemu berikutnya Bu ya. Ya, saya tunggu ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.